Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan pengertian agama. Pengertian agama. Agama merupakan kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan dan semua cara itu sudah ada pada kitab suci yang harus kita baca. Di sisi lain, kata religi berasal dari kata religare yang berarti mengikat. Ajaran-ajaran agama yang memang mempunyai sifat mengikat bagi manusia. Seorang yang beragama tetap terikat dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama. Sedangkan kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tidak dan gam, yang berarti pergi, tetapi tetap di tempat, diwarisi turun-temurun dalam kehidupan manusia. Ternyata memang agama mempunyai sifat seperti itu. Agama selain bagi orang-orang tertentu selalu menjadi pola hidup manusia. Dick Hartoko menyebut agama itu dengan religi yang berarti yaitu ilmu yang meneliti hubungan antara manusia dengan yang kudus, dan hubungan itu direalisasikan dalam bentuk ibadah-ibadah. Pengertian agama menunjuk kepada jalan atau cara yang ditempuh untuk mencari keridhaan Tuhan. Dalam agama ada sesuatu yang dianggap berkuasa, yaitu Tuhan, zat yang berkuasa yang mengatur seluruh alam beserta isinya. Agama adalah keyakinan dan kepercayaan yang mempunyai satu atau beberapa kekuatan gaib yang mengatur dan menguasai alam manusia dan alam kehidupannya. 2. Pengertian filsafat. Filsafah atau filosofi berasal dari kata Yunani yaitu filosofia yang artinya cinta akan hikmat. Filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami, mendalami, dan menyelami secara radikal dan integral hakikat yang ada. Hakikat yang ada itu seperti hakikat Tuhan, hakikat alam semesta, dan hakikat manusia. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Filsafat menyelidiki sebab dan asal segala sesuatu. Hal yang menyebabkan manusia berfilsafat karena dirangsang oleh ketakjuban, ketidakpuasan, hasrat bertanya, keraguan kejadian-kejadian atau merumuskan pengetahuan dalam bentuk teori atau hukum, karena pengetahuan harus sesuai dengan faktanya. Maka pengetahuan itu yang digali dan yang dinyatakan itu adalah benar. Itu merupakan kerjasama antara otak dengan tangan, sebagaimana ilmu itu dengan fakta memiliki hubungan ketat. Misalnya, fakta yang kita alami, fakta yang kita belum jelaskan, fakta yang belum kita jabarkan, yang belum kita tafsirkan itu bersifat murni atau disebut bersifat murni atau sering disebut dengan data. Dari data yang memiliki tersebut, kita melakukan suatu riset dan eksperimen atau percobaan, dengan yang dimana percobaan itu, riset atau eksperimen itu tersebut merupakan hasil dari kerja tangan. Dikala kita melakukan eksperimen, dikala kita melakukan percobaan yang dimana kita mampu
untuk menjelaskan, mampu untuk menjabarkan, mampu untuk menyimpulkan dari suatu percobaan itu tersebut merupakan hasil dari pekerjaan otak. Dan kesimpulannya, pekerjaan otak itu merupakan penjelasan, pemikiran yang dimana kita ambil dari data yang pernah kita pikirkan, dan hubungan fakta dengan ilmu itu tidak bisa dipisahkan dari satu sama lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 4. Perbedaan filsafat dan agama dapat dilihat dari proses atau perkembangan antara filsafat dan syariat itu sendiri. Syariat adalah ajaran langsung dari Tuhan dengan doktrin dengan agama yang sifatnya up-down, sedangkan filsafat adalah murni hasil olah pikir manusia. Profesor Dr. Haji Rashidi menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara filsafat dan agama. Filsafat adalah pemikiran, sedangkan agama adalah mengabdikan diri. Agama berhubungan keyakinan, sedangkan filsafat berhubungan dengan pemikiran. William Temple mengatakan bahwa seperti yang Dr. Rashidi mengatakan bahwa filsafat menuntut pengetahuan untuk memahami, sedangkan agama menuntut pengetahuan untuk beribadah atau mengabdi. Lewis mengidentikan agama dengan enjoyment, sedangkan filsafat dengan contemplation. Kedua istilah ini dapat dipahami dengan contoh, seorang laki-laki mencintai seorang perempuan. Rasa cinta itu disebut dengan enjoyment, sedangkan pemikiran tentang rasa cinta itu disebut contemplation. Agama berawal dari keyakinan, sedangkan filsafat berawal dari mempertanyakan sesuatu. Mahmud Subhi mengatakan bahwa agama dimulai dari keyakinan, kemudian dilanjutkan dengan mencari argumentasi untuk memperkuat keyakinan itu. Ya takidu tsumma ya'tadilu. Sedangkan filsafat berawal dari mencari-cari argumen dan bukti-bukti yang kuat dan kemudian timbullah keyakinan. Ya takidu tsumma ya'tadilu. Perbedaan lain antara filsafat dan agama bahwa agama adalah banyak hubungannya dengan hati, sedangkan filsafat banyak hubungannya dengan pikiran dingin dan tenang. Agama diidentikan dengan air terjun dari bendungan dengan gemuruhnya, sedangkan filsafat diumpamakan air telaga yang jernih, tenang, dan kelihatan dasarnya. Seorang penganut agama biasanya selalu mempertahankan agama habis-habisan karena dia sudah mengikatkan diri kepada agamanya itu. Sebaliknya, seorang ahli filsafat sering bersifat lunak dan sanggup meninggalkan pendiriannya jika ternyata pendapatnya itu keliru. Agama tidak dapat dipisahkan dari bagian-bagian lain kehidupan manusia. Jika ia merupakan reaksi terhadap keseluruhan wujud manusia terhadap loyalitas yang tertinggi, sebaiknya agama harus dirasakan dan dipikirkan, agama harus diyakini dan dijelaskan dalam tindakan. 5. Perbandingan filsafat dan sains. Pengetahuan merupakan hasil dari kerja panca indera, sedangkan filsafat adalah hasil dari kerja berpikir saja. Menurut Louis Althorp, bahasa yang dipakai dalam filsafat dan ilmu pengetahuan dalam beberapa hal yang saling melengkapi. Filsafat dan ilmu pengetahuan kedua-duanya menggunakan metode pemikiran relatif dan usaha untuk menghadapi fakta-fakta dunia dan kehidupan. Ilmu membekali filsafat dengan bahan-bahan yang deskriptif dan faktual yang sangat penting untuk membangun filsafat. Sementara itu, ilmu pengetahuan melakukan pengecekan terhadap filsafat yang menghilangkan ide-ide yang tidak sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Pertentangan ilmu dan filsafat pada umumnya menunjukkan pada kecenderungan atau titik-titik penekanan dan bukan pada penekanan yang mutlak. Ilmu lebih menekankan kebenaran yang bersifat logis dan objektif. Filsafat bersifat radikal dan subjektif. Ilmu bisa berjalan mengadakan penelitian selama objeknya sudah dapat diindera, dianalisis dan dieksperimen, maka berhentilah ilmu sampai di situ. Sedangkan filsafat justru memulai bekerja ketika ilmu sudah tidak bisa dibicara apa-apa tentang subjek-subjeknya. Adapun bedanya filsafat dan dengan ilmu-ilmu yang lain, di antaranya: A. Filsafat menyelidiki
serta memikirkan seluruh alam kenyataan dan menyelidiki bagaimana hubungan kenyataan satu sama yang lain. B. Filsafat tidak saja menyelidiki tentang sebab akibat tetapi menyelidiki hakikatnya sekaligus. C. Dalam bahasanya, filsafat menjawab apa ia sebenarnya, dari mana asalnya, dan hendak kemana perginya.